Halo Halo teman-teman, teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membahas tentang jenis bisnis berdasarkan jenis aktivitasnya. Perkenalkan, nama saya Fadil Ahmad Hudori, absen 1 akan membahas bisnis agraris. Perkenalkan saya Virus Abiy Fahri Suartiko dari absen 2. Saya membahas tentang bisnis ekstraktif. Perkenalkan, saya Fajrul Nugroho, absen 3, saya membahas tentang bisnis industri. Perkenalkan, saya Felisa Sari dari absen 4. Saya membahas bisnis perdagangan dan jasa. Terima kasih. Bisnis agraris. Bisnis agraris adalah bisnis yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. Bisnis ini memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jenis-jenisnya, yang pertama yaitu pertanian. Pertanian contohnya seperti padi, jagung, dan sayur-sayuran. Yang kedua, perkebunan. Contohnya perkebunan skala besar, yaitu kelapa sawit dan sebagainya. Yang ketiga, peternakan, pemeliharaan hewan ternak untuk diambil daging, telur, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu perikanan, pembudidayaan ikan di air tawar atau air laut. Dan yang terakhir, kehutanan, pemanfaatan hasil hutan secara lestari. Tantangan usaha agraris, yang pertama, fluktuasi harga produk pertanian bisa berubah-ubah tergantung harga pasar. Yang kedua, perubahan iklim, cuaca ekstrim dapat mempengaruhi hasil panen. Dan ketiga, hama dan penyakit, serangan hama dan penyakit dapat merusak hasil perkebunan, yaitu tanaman atau hasil ternak. Yang terakhir yaitu keterbatasan lahan dan modal. Lahan dan modal yang dibutuhkan cukup luas, dan modalnya yang tidak sedikit. Peluang usaha agraris, yang pertama, pertanian organik, permintaan produk organik semakin meningkat. Yang kedua, pertanian perkotaan, konsep pertanian di lahan terbatas untuk pemenuhan kebutuhan pangan lokal. Yang ketiga yaitu agroindustri, mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah. Yang terakhir, ekowisata, menggabungkan kegiatan pertanian dengan pariwisata. Tips berbisnis agraris, yang pertama, pilih komoditas yang tepat. Yang kedua, gunakan teknologi tepat guna. Yang ketiga, kelola keuangan dengan baik. Yang keempat, jalin kemitraan, kerjasama dengan petani lain, pemerintah, atau pihak swasta. Yang terakhir, pemasaran produk yang efektif, memanfaatkan berbagai saluran pemasaran untuk menjangkau konsumen, contohnya melalui televisi, iklan-iklan di media sosial, dan lain-lain. Bisnis ekstraktif adalah kegiatan usaha yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam dan meliputi pengambilan bahan baku alami hingga pembuatan produk pabrik. Jenis usaha ini memanfaatkan potensi alam seperti pertanian, peternakan, dan pertambangan untuk menghasilkan berbagai produk yang bernilai ekonomis. Jenis-jenis usaha ekstraktif adalah pertanian, mencakup budidaya tanaman, perkebunan, hortikultura, dan pangan. Peternakan meliputi kegiatan memelihara hewan ternak untuk diambil daging, susu, telur, atau kulitnya. Perikanan terdiri dari penangkaran ikan di laut maupun di darat. Kehutanan, kegiatan penebangan kayu dan pengelolaan hasil hutan. Pertambangan, ekstraksi mineral, logam, dan bahan tambang lainnya. Pembuatan garam, proses pengambilan atau pengelolaan air garam dari laut atau air asin. Bisnis industri adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan pengolahan bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan memiliki nilai tambah. Ini melibatkan berbagai sektor seperti manufaktur, pertambangan, konstruksi, dan utilitas. Manufaktur adalah industri yang memproduksi berbagai jenis barang mulai dari makanan, pakaian, elektronik, hingga otomotif.
Pertambangan adalah industri yang mengekstrak sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral dari bumi. Konstruksi adalah industri yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur seperti gedung, jembatan, dan jalan. Utilitas adalah industri yang menyediakan layanan publik seperti air, listrik, dan gas. Desentralisasi. Desentralisasi adalah prinsip di mana wewenang dan tanggung jawab pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau kantor dibagi dan diserahkan kepada unit-unit kerja yang lebih rendah atau cabang-cabang organisasi, bukan hanya terpusat pada unit atau bagian tertentu. Ciri-ciri asas desentralisasi: 1. Pelimpahan wewenang. 2. Peningkatan otonomi. 3. Fokus pada tugas khusus. 4. Pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan sumber informasi. Contoh asas desentralisasi: 1. Pengelolaan surat. 2. Pengadaan dan pengelolaan peralatan kantor. 3. Penyusunan anggaran. 4. Pengambilan keputusan. Jenis bisnis berdasarkan jenis aktivitasnya. 1. Bisnis perdagangan, usaha yang bergerak di bidang jual beli barang. 2. Bisnis jasa, usaha yang menyediakan layanan atau jasa kepada konsumen.